Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau saat ini, sertai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terangilah mata hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu ini, iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Aleichem, Besema Masia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita masih signifikansi Paskah dan identitas Kristen, sesi yang kedua. Menurut kitab Injil Sinopsis dan kitab Injil Yohanes, sebuah penyajian data primer Alkitab kanonik, distribusi integratif biblika, dan refleksi teologis. Saudara, khotbah sesi kedua ini lebih menekankan substansi pada data primer Alkitab dengan menyajikan penyataan Alkitab kanonik tentang Kristus yang berjaya mengalahkan iblis dan maut melalui karya agung kebangkitannya. Sesuai dengan perkataannya bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketiga data primer Injil Sinopsis itu tersebut ada di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10, Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-12. Dan juga kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-13. Saudara, mari kita membaca dari salah satu data primer kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Lalu mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudara-saudara, itu adalah pembacaan kita. Menurut sejarah Perjanjian Baru, terutama kitab Injil, saudara, bahwa Yesus Kristus menjalani penderitaan dan kemudian mati disalibkan di bawah pemerintahan Gubernur Yudea Pontius Pilatus pada tanggal 14 Nisan atau bulan April, sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Menurut murid-muridnya dan sejumlah catatan, ia bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, yaitu setelah tanggal 17 Nisan. Kubur tempat ia diletakkan setelah mati terbuka kosong. Sekitar 500 orang melihat dia hidup lagi setelah kematiannya, dan sejumlah dari mereka melihatnya terangkat naik ke langit sampai menghilang tertutup awan. Mari saudara-saudara kita melihat saat ini benang merah kebangkitan Kristus itu sesuai nubuat dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 10 mengatakan, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Saudara-saudara, Mazmur Daud ini tidak sedang berbicara tentang dirinya, tetapi ia sedang berbicara tentang kebangkitan Kristus, di mana penggenapannya ialah Yesus tidak terus tinggal di dalam kubur, sementara Daud sampai hari ini tetap di dalam kubur, melainkan bangkit dari antara orang mati.
Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus terus melihat orang-orang yang diselamatkan sampai hari ini, termasuk saya dan saudara. Karena ia telah bangkit dari kematian dan tidak mati selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benang merah dari perjanjian lama ini kita tarik ke dalam perjanjian baru. Kristus sendiri sebagai data primer kita menyatakan bahwa ia akan bangkit. Yesus Kristus sendiri dari mulutnya mengatakan bahwa ia akan bangkit dari antara orang mati. Setidaknya ada 5 kali Yesus menyatakan bahwa ia akan bangkit. Jadi bukan hanya nubuat Alkitab dalam perjanjian lama, tapi Kristus sendiri dari mulutnya mengatakan ia akan bangkit, bukan yang lain. Tapi ia sendiri akan mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, dikatakan. Itulah sebabnya peristiwa ini diingat oleh para pemuka agama Yahudi. Karena Yesus pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Sehingga setelah Yesus dikubur, mereka meminta Pontius Pilatus, gubernur Yudea, memberikan metrai dan penjaga kubur sampai pada hari yang ketiga itu. Mari kita melihat kelima perkataan Yesus itu, mulai dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Peristiwa Yunus ada di dalam perut ikan diidentifikasikan oleh Yesus sebagai peristiwa dirinya 3 hari di dalam kuburan, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu yang pertama. Yesus menyatakan bagaimana ia akan bangkit. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu kalimat, saudara-saudara, yang terakhir, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 16 ayat 21. Matius 17 ayat yang ke-9 mengatakan, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung itu, disebut dengan gunung kemuliaan, Yesus mengatakan kepada muridnya, sembunyikanlah itu. Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati, Yesus berkata bahwa dia bangkit. Dan murid-muridnya boleh menyampaikannya setelah ia bangkit. Yang keempat, Matius 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Saudara-saudara, dari mulut Yesus, dia berkata bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Kemudian ia akan mati. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Matius 26 ayat 31 dan 32. Ini yang kelima, perkataan Yesus mengenai kebangkitannya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai.
Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Akan tetapi sesudah aku bangkit. Jadi aku bangkit. Saudara, Yesus sedang menunjuk kepada pribadinya bahwa dialah yang bangkit. Artinya dialah yang mati di salib itu. Dialah juga yang bangkit itu. Hal ini mematahkan semua isu. Hal ini mematahkan semua prasangka. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, tidak yang lain. Aku akan bangkit. Dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Simpul kebenaran ini bahwa Yesus benar-benar bangkit, saudara-saudara, setelah ia bangkit, ia tunjukkan kepada murid-muridnya. Dalam Lukas pasal yang keempat ayat 39, Yesus memiliki daging dan tulang. Dalam Lukas 24 ayat 42-43, Yesus makan ikan. Dalam Yohanes 20 ayat 27, Yesus menantang Thomas yang ragu-ragu supaya mencucukkan tangannya di bekas lubang paku, di lambungnya, bekas di mana ia pernah ditusuk. Akhirnya Thomas yang begitu kritis itu berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Akhirnya Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, simpul kebenaran ini disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 sampai yang ke-8. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang aku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Hal ini sesuai dengan perkataan Kristus bahwa yang disalibkan itu adalah dirinya. Dan yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya ini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah yang dia terima dan itu yang dia teruskan. Ia tidak membuat doktrin baru, spekulasi baru tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Paulus meneruskan data primer Alkitab tentang Kristus yang mati, Kristus yang bangkit itu. Kemudian artinya bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas, kepada ke-12 murid, menampakkan diri kepada 500 sekaligus. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus, ayat 7. Dan yang paling akhir yang menampakkan diri kepada aku, kata Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, apakah hanya itu? Data Alkitab kanonik perihal penampakan Yesus yang bangkit ini juga dicatat di dalam perjanjian baru dengan begitu melimpah. Mari kita ambil beberapa di antara. Maria Magdalena atau Maria dari Magdala di dekat kubur, Markus pasal 16 tadi ayat yang ke-9. Perempuan yang lain ke kubur, Matius 28 ayat 8 sampai 10. Dua murid yang berjalan ke Emmaus, Markus 16 ayat 12 sampai 13, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Simon Petrus atau Kepas, Lukas 24 ayatnya yang ke-34. 1 Korintus 15 ayat yang ke-15. 10 murid tanpa Thomas, Lukas 24 ayat 36 sampai 43. 11 murid termasuk Thomas, Markus 16 ayat yang ke-14. Sejumlah murid di Galilea, Matius 28 ayat 16 sampai 20. 500 orang sekaligus, 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Yakobus adik Yesus dan semua rasul, 1 Korintus 15 ayat 7. Sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat naik, Markus 16 ayat 19 sampai 20. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai yang ke-12. Dan Saulus yang kemudian bernama Paulus dalam perjalanannya ke Damsik, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 6, pasal 22 ayat 1 sampai 10, pasalnya yang ke-26 ayat 12 sampai seterusnya, kemudian 1 Korintus 15 ayat 8. Ini terjadi setelah Yesus sudah terangkat naik ke surga.
Saudara-saudara, dari data primer Alkitab, mari kita melihat refleksi teologis tema kita hari ini adalah: pertama, Paskah Perjanjian Baru yang kita kenal dalam Kristus hari ini ialah sebagai perayaan New Exodus, karya Allah di dalam Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa, kutuk iblis dan maut. Kalau dalam peristiwa Paskah Perjanjian Lama, itu merupakan peristiwa Allah membebaskan umatnya, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Hari ini kita memandang Paskah di dalam Kristus itu sebagai New Exodus, karya Allah di dalam Kristus yang melepaskan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, kutuk iblis dan maut. Kita memandang bahwa oleh kuasa kebangkitan Kristus ini, identitas diri kita yang lama itu telah mati bagi dosa, tetapi sekarang kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, secara integratif, melalui kuasa kebangkitan Kristus ini, Kristus bukan hanya membebaskan kita dari maut dan memberi kepastian keselamatan kepada kita, namun Ia juga menyodorkan kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Kristus oleh kuasa kebangkitannya mempersembahkan kita sebagai gerejanya, sebagai mempelainya kepada Allah. Yang ketiga, catatan penting yang substantif dari data primer kebangkitan Kristus secara gemilang diucapkan dalam pembacaan kita tadi, Markus 16 ayat 5 sampai yang ke-6. Mari kita baca ulang ayat 5 dan 6 ini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Frasa yang mengatakan jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia, adalah pesan yang sangat penting dari kebangkitan Kristus bagi kita. Bahwa ia telah mati, bahwa ia hidup kembali. Karena ia adalah Allah yang hidup, sumber hidup, dan ia telah menang atas maut. Puji Tuhan, saudara-saudara, sampai hari ini 2000 tahun mayat Yesus maupun kuburnya yang kedua tidak pernah ditemukan. Kenapa? Ini sesuai dengan perkataan malaikat tadi mengatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kubur itu kosong. Mayat Yesus maupun kuburannya yang kedua tidak pernah ditemukan. Saudara, puji Tuhan, kita punya Yesus yang bangkit hari ini. Maka sebab itu, mari oleh kuasa kebangkitannya ini kita hidup memuliakan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu yang kami hari ini rayakan, yang selalu kami deklarasikan setiap Paskah, yang selalu Tuhan kami proklamirkan melalui pengakuan iman kami. Biarlah roh kami menyala-nyala, oh sebab Roh Kudus menopang kami dan membantu kami, dan biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.